Inilah kisah bocah ajaib yang menggemparkan dunia, bernama Syarifuddin Khalifah, yang sekarang sudah dewasa. يا أيها الناس أقسم إنواتو يا أيها الناس إنواتو فمن كان يعبد الرسول الله فإن رسول الله قد مات ونكم عبود تما الله بشفريك إلا فمن كان يعبد الله ونكم عبود الله فإن الله لا يموت. Kisah Syarifuddin Khalifah, bayi non-muslim yang menolak dibaptis, sekarang sudah dewasa. Saat itu, dunia dibuat gempar dengan berita besar, seorang bayi berumur 2 bulan dari keluarga Katolik di Afrika yang menolak dibaptis. Mama, unisibi, baptis, naamini kwa Allah, najambe, wek, Muhammad, ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, katanya ketika itu. Mendengar itu, ayah dan ibunya, Domisia Francis pun bingung. Kemudian mereka mendatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayi itu. Are you Yesus? Apakah kamu Yesus? Dengan tenang, sang bayi Syarifuddin itu menjawab, No, I'm not Jesus. I'm created by God. God, the same God who created Jesus. Aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus. Saat itu, ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya, bahkan dipimpin bocah ajaib itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bocah Afrika kelahiran 1993 itu, lahir di Tanzania, Afrika. Ia merupakan keturunan non-muslim. Sekarang bayi itu sudah dewasa. Setelah ribuan orang di Tanzania Kenya memeluk agama Islam, berkat dakwahnya semenjak kecil. Syarifuddin Khalifah juga dikenal sebagai bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa, seperti Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Swahili. Ia juga pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering diucapkannya adalah, Anda bertaubat, dan Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat mengejutkan adalah, di usia yang masih 1,5 tahun, Syarifuddin Khalifah sudah mampu hafal Al-Quran 30 juz. Ia juga sudah menunaikan sholat 5 waktu. Di usia 5 tahun, Syarifuddin mahir berbahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Swahili. Itulah satu bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan manusia bisa bicara dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan. Di kota kelahirannya, Arusha, Tanzania, merupakan sebuah negara di Afrika Timur yang berpenduduk 36 juta jiwa. Sekitar 35% penduduknya beragama Islam, disusul Kristen 30%, dan sisanya beragam kepercayaan, terutama animisme. Namun, kota Arusha tempat kelahiran Syarifuddin Khalifah mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di urutan kedua adalah Kristen Anglikan, kemudian Yahudi, baru Islam, dan terakhir Hindu. Seperti kebanyakan penduduk Ashura, orang tua Syarifuddin Khalifah juga beragama Katolik. Ibunya bernama Domisia Kimaro, sedangkan ayahnya bernama Francis Fuddin Kira. Pada usia itu, Syarifuddin mulai melakukan safari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania hingga ke luar negeri. Hasilnya, lebih dari 1.000 orang masuk Islam. Ribuan orang telah berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib, Syarifuddin Khalifah. Usianya kala itu baru 5 tahun. Namun, namanya sudah menjadi buah bibir karena pada usia itu sudah menguasai 5 bahasa. Oleh umat Islam Afrika, Syarifuddin dijuluki Miracle Kid of East Africa. Perjalanannya ke Kenya saat itu adalah bagian dari rangkaian safari dakwah ke luar negeri. Sebelumnya, ia berdakwah ke hampir seluruh kota di negaranya. Masyarakat Kenya mengetahui keajaiban Syarifuddin dari mulut ke mulut. Orang-orang agaknya tak sabar menanti datangnya Syarifuddin. Mereka melihat-lihat dan menyelidik, apakah mobil yang datang membawa Syarifuddin Khalifah. Beberapa waktu kemudian, Syaikh kecil yang mereka nantikan akhirnya tiba. Ia datang dengan pengawalan ketat, layaknya seorang presiden. Ribuan orang yang menanti Syarifuddin, rupanya bukan hanya orang Muslim. Tak sedikit orang-orang Kristen yang hadir
karena rasa penasaran mereka. Mungkin juga karena mereka mendengar bahwa bocah ajaib itu dilahirkan dari keluarga Katolik, tetapi hafal Al-Quran pada usia 1,5 tahun. Ditemani Haji Merulin, Syarifuddin menuju tenda yang sudah disiapkan. Luapan kegembiraan masyarakat Kenya terlihat jelas dari antusiasme mereka menyambut Syarifuddin. Wajar jika anak sekecil itu memiliki wajah yang manis. Selain itu, ada kewibawaan dan ketenangan yang membuat orang-orang Kenya takjub dengannya. Kinilah saatnya Syekh cilik itu memberikan tausiah. Tangannya yang dari tadi memainkan jari-jarinya berhenti saat namanya disebut. Ia pun bangkit dari kursi menuju podium. Setelah salam, ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Arabnya sangat fasih, diakui oleh para ulama yang hadir pada kesempatan itu. Bukan hanya kagum dengan kemampuannya berceramah, tetapi juga isi ceramahnya membuka mata hati orang-orang Kristen yang hadir pada saat itu. Selain pandai menggunakan ayat Al-Quran, sesekali Syarifuddin juga mengutip kitab suci agama lain, membuat pendengarnya terbawa untuk memeriksa kembali kebenaran teks ajaran dan keyakinannya selama ini. Begitu ceramah selesai, orang-orang Kristen mengajak dialog bocah ajaib itu. Syarifuddin pun melayani mereka dengan baik. Mereka bertanya tentang Islam, Kristen, dan kitab-kitab terdahulu. Syarifuddin pun mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Dan itulah momen-momen hidayah, hingga ratusan pemeluk Kristiani yang berkumpul di sekitar Syarifuddin mengucapkan syahadat, menyalami tangan salah seorang perwakilan mereka. Syarifuddin menuntun syahadat dan mereka menirukan. Meski syahadat agak terbata-bata, namun hidayah telah membawa iman. Mata dan pipi pun menjadi saksi. Air mata mulai berlinang oleh luapan kegembiraan. Mereka pun menjalani hidup baru dalam Islam, dan takbir dari ribuan kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa itu terdengar di bumi Kenya.